tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Kamulah orang yang aku sukai, ucap Bongpal sesaat sebelum ia mencium Hyunji. 남들이 이상하게 봐도 상관없어. Setelah saling bertatapan, Biksu Myungchul akhirnya masuk menemui Hye-sung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sosok ayah bagi Bongpal, sembari menyebutkan bahwa wajah Hye-sung terlihat familiar. Bukan karena sebelumnya mereka pernah berpas-pasan di depan apartemen, melainkan karena sesuatu di masa lalu. Karena kedua pegawai klinik sudah datang, Myungchul pun berpamitan dan berjabat tangan dengan Hye-sung. Di luar, tangan yang ia gunakan untuk menjabat tangan Hye-sung ternyata bergetar hebat. Setibanya Bongpal dan Hyunji di apartemen, Hyunji sempat melihat video rekaman yang dilihat Myungchul sebelumnya, yang menunjukkan penampakan Hye-sung. Namun sebelum Hyunji sempat memperhatikan dengan lebih jelas, Bongpal sudah terlanjur mematikan TV dan membereskan kaset video tersebut. Usai mandi dan berganti pakaian, Bongpal bergabung dengan Hyunji yang sedang menonton TV. Ternyata film yang ditonton menyajikan adegan ciuman mesra yang membuat Bongpal dan Hyunji jadi salah tingkah. Mereka pun segera mematikan TV dan bersiap untuk tidur. Keesokan harinya tugas baru menanti klub, di mana ada hantu yang meneror penghuni sebuah apartemen. Dengan ditemani klien, mereka lantas mendatangi apartemen tersebut. Bongpal dan Hyunji tidak menemukan apa-apa di tempat si klien melihat hantu tersebut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari lantai atas. Saat didatangi ternyata si hantu sedang beraksi di sana. Namun saat Bongpal dan Hyunji memperhatikan lebih lanjut, ia bukan benar-benar hantu melainkan seorang manusia biasa yang bahkan dikenali oleh si klien. Detektif Yang dan Detektif Kim mendatangi ruang autopsi untuk melihat jasad Lee Min-soo. Petugas memberitahukan bahwa dengan kadar alkohol yang tinggi di dalam tubuhnya, wajar saja jika ia kemudian terjatuh dari balkon apartemennya. Konsumsi alkohol yang berlebihan tersebut juga mungkin menandakan rasa penyesalan setelah membunuh No Hyun-joo. Walau demikian, Detektif yang masih belum sepenuhnya yakin mengajak rekannya untuk mengunjungi ibunya Hye-sung. Setibanya di sana, ibu Hye-sung terlihat ketakutan dan sangat berhati-hati dalam berbicara. Melihat sikapnya yang aneh, kedua detektif baru menyadari bahwa Hye-sung ternyata telah tiba-tiba ada di depan rumah, menatap tajam ke arah mereka. Mau tidak mau, mereka pun segera pamit. Sementara itu, yang di episode lalu diceritakan dihantui oleh arwah kekasihnya, Sok-kyung, tiba-tiba berbuat aneh dan menyakiti dirinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah tanpa bisa dicegah oleh adiknya kini melihat sendiri penampakan si arwah penasaran. Ia lantas bergegas menghubungi Choi Chun-sang, yang lanjut menghubungi Bongpal. Dari salah satu foto di kamarnya disimpulkan bahwa Hyunmin sedang menuju ke sebuah danau di mana abu jenazah Sok-kyung ia taburkan. Setibanya klub di sana, Hyunmin sedang bersiap untuk melompat dari atas jembatan. Hyunji segera pergi lebih dulu ke tempatnya berada dan mendorong arwah kekasihnya Hyunji yang ada di belakangnya. Perkiraan mereka selama ini ternyata salah, karena hantu Sok-kyung justru sedang melindungi Hyunmin yang merasa depresi karena merasa bersalah atas meninggalnya Sok-kyung. Arwah Sok-kyung sendiri tidak bisa move on karena ia tidak mau meninggalkan Hyunmin dalam kondisi seperti itu. Setelah sempat berbicara dan mengungkapkan perasaan masing-masing, Sok-kyung pun pergi meninggalkan Hyunmin untuk selamanya.
Setibanya di apartemen Bongpal, Indrang menitipkan surat bagi Hyunji yang berisikan ungkapan perasaannya. Jawaban Bongpal bahwa Hyunji sudah ada orang lain yang disukainya tidak hanya membuat Chunsang dan Indrang kaget, melainkan juga Hyunji sendiri. 이거 현지한테 좀 전해. 선배, 응. Setelah kejadian itu, Indrang yang patah hati coba dihibur oleh Chunsang. Namun setelah merobek surat yang diperuntukkan bagi Hyunji, Indrang sempat kelepasan akan meloncat dari jembatan dan menyusul Hyunji. Untung saja Chunsang dapat mencegahnya. 나도 간지야 내가 갈게. Di rumah ibunya, setelah singgah beberapa saat, Hyesung berpamitan untuk pulang. Saat dia melangkah pergi, ibunya teringat masa lalu Hyesung bahwa ternyata ia telah membunuh ayah sendiri, dan pada saat kejadian itu, tubuhnya mengeluarkan aura atau bayangan berwarna hitam. Sejak itulah ibunya Hyesung takut kepadanya. Di tempat lain, Myung Chul menemui rekannya untuk meminta perangkat ritual yang dulu pernah ia gunakan pada Bongpal saat masih kecil. Ia juga meminta dituliskan mantra pelindung agar bisa menjaga Bongpal dari Hyesung. Meski ia sendiri tidak yakin apakah mantra tersebut cukup ampuh. 느낌이 안 좋아. 그럼 손을 잡았는데 내 오장육부가 Setibanya di apartemen Bongpal, dari depan pintu ia mendengar Bongpal yang sedang bercanda dengan Hyunji. Saat ia membuka pintu, ia melihat Bongpal yang sedang bercakap-cakap dengan Hyunji. Mengetahui hal tersebut, Myung Chul menjadi emosi dan memarahi Bongpal. Terlebih karena ibu Bongpal dulu meninggal karena didorong oleh hantu. Dengan meledak-ledak, ia mengatakan akan membantunya mengumpulkan uang agar bisa segera mengoperasi matanya dan tidak bisa lagi melihat hantu. Bongpal mengatakan agar Myung Chul tidak mengurusi urusannya lagi. Dengan kesal, Myung Chul pun pergi meninggalkannya. 봉팔이 웃음소리인데. 봉팔아! 상관하지 마시라니까요. 엄마, 네 엄마가 귀신 때문에 돌아가셨어! 지금 당장 떼자! 싫다니까요! Hyunji mendengar semuanya menjadi termenung dan tidak mau ikut berangkat ke kampus. Bongpal akhirnya berangkat sendiri. Sementara Myung Chul dalam perjalanannya meninggalkan apartemen, teringat bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Bongpal. Ia pun mencoba mengalah dan kembali ke apartemen dengan membawakan oleh-oleh. Karena tidak ada yang membukakan pintu, Myung Chul masuk dengan menggunakan kunci cadangan yang disimpan Bongpal di atas pintu. Hyunji sempat akan pergi ketika melihat Myung Chul masuk, namun dicegah oleh Myung Chul. Demi Bongpal, ia meminta Hyunji untuk pergi meninggalkannya. Myung Chul lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu Bongpal, di mana ia dulu sempat dirasuki oleh arwah hantu jahat. Myung Chul berhasil mengusir hantu tersebut keluar dari tubuhnya. Namun hantu tersebut lantas membalas dendam dengan mendorong ibu Bongpal ke tengah jalan sehingga ia tertabrak mobil dan akhirnya meninggal. Sejak melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri, Bongpal mulai menyadari bahwa ia bisa melihat hantu. Sejak itu pula ia dibully dan sering menyendiri karena dijauhi oleh teman-temannya. Mendengar hal tersebut membuat Hyunji menangis dan memikirkan kembali tentang hubungan mereka. 봉팔이가 어릴 적에 내가 완전히 처치하지 못했다. 한테 시달리고. Saat Bongpal datang kembali, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan justru mengajak Bongpal pergi ke tempat yang ia inginkan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Usai berpergian, Bongpal menyatakan bahwa ia tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya karena ia tidak menyukainya. Namun pendapatnya berubah sejak hari itu dan ia mulai menyenangi perayaan ulang tahun karena adanya Hyunji. Lantas ia mencium kening Hyunji sehingga membuat Hyunji meneteskan air mata. Hyunji kemudian meminta Bongpal untuk mengambilkan air minum. Namun saat ia kembali, Hyunji sudah tidak ada lagi di sana. Bongpal pun mencari ke sana kemari dengan panik. Dari kejauhan, Hyunji melihat sembari menangis untuk kemudian mengucapkan maaf kepadanya dan berganti baju dengan baju seragam sekolahnya yang dulu. 어디 갔지?